Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga Allah takdirkan, Allah izinkan kita berjumpa dalam keadaan sehat. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah tambahkan nikmat sehatnya. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam, insyaallah sampai saat ini. Baik, alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk bisa sharing bersama Bapak Ibu Guru, juga ami-ami yang insyaallah selalu berada dalam lindungan Allah. Kali ini saya akan sharing tentang muraqabatullah. Nah, muraqabatullah ini adalah seseorang yang merasa meyakini bahwa pengawasan Allah itu selalu ada di mana-mana. Seseorang yang meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui segala isi hati, dan juga Allah melihat apa yang kita lakukan di setiap waktu, setiap detik selama 24 jam, sampai ke depan mata kita pun Allah Maha mengetahui. Nah, bicara tentang muraqabatullah, maka erat kaitannya dengan hadis Jibril mengenai al-ihsan, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, bismillah, saya akan sharing tentang kisah pengembala kambing dan juga Khalifah Umar, di mana pengembala kambing ini yang dalam hatinya memiliki rasa takut kepada Allah, dan juga Khalifah Umar yang ingin menguji pengembala kambing ini. Diceritakan Khalifah Umar sedang berjalan di padang pasir, kemudian ia bertemu dengan seorang pengembala kambing yang pada saat itu sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Lalu Khalifah Umar berkata, "Jualah kambing-kambingmu kepadaku." Lalu pengembala kambing ini bilang, "Aku adalah seorang hamba sahaya yang dipercaya oleh Tuhanku." Lalu Khalifah Umar menguji lagi dan dia mengatakan, "Katakan saja kepada tuanmu bahwa seekor kambing ini telah dimangsa oleh serigala." Lalu pengembala kambing ini berkata lagi sambil menatap wajah Khalifah Umar. Dia bilang, "Apa yang akan aku katakan kepada Allah di hadapannya kelak? Apa yang akan aku katakan di hadapan Allah ketika apa yang aku sampaikan kepada tuanku bahwa seekor kambingnya telah dimakan serigala? Dan apa yang akan aku katakan kepada Allah pada saat anggota badanku kelak menjadi saksi di hari akhirat kelak?" Nah, mungkin dari kisah ini kita bisa ambil ya bahwa bagaimana seorang pengembala kambing ini yang di dalam hatinya diliputi rasa takut kepada Allah, maka ia tidak ingin berbohong kepada tuannya, ia menjaga amanahnya kepada tuannya, dan dia juga bahwa banyak mungkin orang-orang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat apa yang akan dia lakukan. Ada juga kisah yang real dengan kehidupan kita, yaitu kisah di mana seorang sapam yang disewa oleh warganya untuk menjaga kompleksnya agar tidak terjadi pencurian gitu. Nah, tapi sapam juga manusia, kita manusia, tidak menutup kemungkinan kita akan lengah gitu. Sekalipun sapam itu sudah dibayar, kelengahan itu pun tetap akan ada gitu. Mungkin seharian selama 24 jam sapam ini berjaga, kelelahan, akhirnya tertidur, dan pencurian itu pun tetap terjadi lagi. Nah, itulah kita manusia yang begitu lengahnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah yang Maha mengetahui?
Bagaimana dengan Allah yang maha mengawasi setiap gerak-gerik kita, setiap detik kita, yang ada dalam hati dan di lubuk hati kita pun Allah maha mengetahui gitu. Jika di dalam hati seseorang memiliki muraqabah yang kuat, maka di dalam hatinya akan menimbulkan rasa cinta, rasa takut, rasa malu, rasa khusyuk, rasa ketaatan, dan pengharapan yang terjadi hanya kepada Allah. Maka saya ingat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, penjelasan dari Al-Anfal ayat 2 ini bahwa mereka, orang-orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, ya karena rasa tentramnya, rasa cintanya kepada Allah, rasa ketaatannya kepada Allah, karena sejatinya Allah selalu mengawasinya. Dan orang-orang yang beriman juga bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat sucinya, seperti tentang ketentraman, tentang surga yang begitu indahnya, orang-orang beriman begitu bahagianya, dan hanya mengharapkan dan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 cara Allah mengawasi kita. Yang pertama, Allah mengawasi secara langsung. Yang kedua, Allah mengawasi melalui perantara malaikat. Dan yang ketiga adalah Allah mengawasi melalui diri kita sendiri. Untuk yang pertama, cara Allah mengawasi kita secara langsung ada dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7. Ya, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, maka Allah yang keempatnya. Yang ketika ada 4 orang, maka Allah yang kelimanya, begitu juga seterusnya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah akan memberikannya secara langsung ketika di hari perhitungan kelak gitu, apa-apa saja yang kita kerjakan selama di dunia. Selain itu, dalam Quran surat Qaf ayat 16 pun Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Yang kedua, Allah mengawasi dengan melalui perantara malaikat. Nah, Masya Allah ya, dalam Quran Surah Qaf ayat 17 pun Allah menjelaskan bahwa ketika kedua orang malaikat mencatat amal perbuatan manusia, malaikat yang satunya berada di sebelah kanan, maka yang satunya lagi ada di sebelah kirinya. Ya, luar biasa, Masya Allahnya, setiap gerak-gerik kita ada malaikat kanan kiri nih yang mencatat setiap perbuatan kita, amal perbuatan kita gitu. Dia akan menjadi saksi karena malaikat pencatat amal memiliki buku yang nantinya akan disampaikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Allah mengawasi melalui diri kita. Nah, pengawasan yang ketiga ini memang bukan hal yang mudah ya. Jadinya kita merasa bahwa nggak ada nih yang lihat kita ketika dalam kesendirian. Mungkin kita berbuat hal yang tidak baik gitu. Mungkin orang-orang di luar sana mengetahui bahwa kita itu Masya Allah gitu, kita itu memiliki pemahaman tentang agama, kita mampu menasihati orang-orang, tapi kita yang tahu diri kita sendiri sebenarnya kita seperti apa gitu kan ya. Orang-orang hanya melihat mungkin dari apa yang mereka lihat pada saat itu, tapi mereka tidak mengetahui diri kita yang sebenarnya seperti apa. Makanya memang agak sedih ya ketika poin ketiga ini saya bahas gitu, karena mungkin kita nggak sadar tangan kita sudah kita lakukan. Mungkin kita nggak sadar ya, tangan kita lakukan hal yang baik kah atau yang buruk kah, kaki kita langkahkan kaki ke hal-hal yang baik kah atau sebaliknya gitu, mata kita, mulut kita, pendengaran kita gitu,
kita yang tahu diri kita sendiri gitu, orang-orang nggak tahu gitu kan. Dan ini juga kadang yang membuat kita lengah karena kita merasa nggak ada yang ngeliat nih sendiri gitu kan, bisa lah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Padahal kalau ada muraqabah dalam diri kita, merasa takut akan pengawasan Allah, mungkin kita akan merasa terjaga. Ya Robbi, tak ada yang luput dari pengawasan Allah, tak ada yang pernah lengah dari pengawasan Allah. Hanya kitanya saja yang terlalu lalai, yang kadang merasa bahwa ibadah-ibadah kita mungkin diterima oleh Allah. Ya Rob, ampuni kita semua. Tidak ada yang patut kita sembunyikan, tidak ada yang patut kita banggakan. Pada dasarnya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu akan kembali lagi kepada Allah. Mengutip kalimat dari Ibnu Qayyim, di mana beliau mengatakan bahwa asal dari kebaikan itu dari pikiran, dan asal dari keburukan itu dari pikiran juga. Ketika seseorang berpikir buruk, maka yang terjadi adalah keburukan dan niat buruk. Tapi ketika seseorang memiliki pikiran yang baik, maka akan muncul dan menimbulkan niat-niat baik dan hal-hal yang kebaikan pula. Ya, alhamdulillah, begitulah Allah menciptakan kita akal. Allah menciptakan kita akal untuk bisa berpikir bagaimana berbuat hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk itu. Sekalipun ada dalam benak kita niat-niat buruk itu, maka Allah tetap akan tahu gitu, karena Allah Maha tahu segala isi hati kita gitu. Lalu yang terakhir, Allah selalu mengawasi kita, maka kita sama-sama untuk menjaga iman kita, karena iman tidak akan menebal dengan sendirinya gitu. Iman harus dipupuk dengan penuh rasa yakin dan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah mengawasi baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Alhamdulillah, mungkin cukup yang saya sampaikan. Semoga kita memiliki rasa muraqabah yang ada dalam diri kita. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita, kita bisa jaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Semoga senantiasa Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Allah pertemukan kita selalu dengan orang-orang yang baik, sehingga kita bisa saling bersama-sama mengajak dalam kebaikan dan terus berjuang untuk berbuat baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Salah yaitu hanya datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Mohon jika saya melakukan kesalahan tolong diingatkan, karena ketika seseorang tidak diingatkan, maka dia tidak akan tahu mungkin apa yang dia lakukan itu adalah salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.